Seorang gadis berusia 20 tahun menikah dengan paman tua berusia 40 tahun yang menderita penyakit mematikan. Namun, di malam pertama pernikahan, stamina paman tua itu membuatnya merasa pria di depannya ini tidak terlihat seperti orang yang menderita penyakit mematikan. Saat itu, gadis itu belum tahu. Ini bukanlah pertama kalinya mereka bersama. Sebulan yang lalu, sebagai pelayan hotel, gadis pelayan itu dalam perjalanan ke tempat kerja, tiba-tiba ditarik oleh seorang tamu pria ke kolam renang. Saat itu, pria itu telah diracuni dan gadis itu membantu dirinya sendiri untuk memahami. Setelah itu, CEO belum sempat menanyakan nama gadis itu. Dia langsung dimarahi oleh manajer kamar. Saya bilang, kenapa saya tidak bisa menemukanmu di mana-mana? Ternyata kamu datang ke sini untuk bermalas-malasan, ya? Jangan berpikir kamu adalah putri keluarga Sen. Saya jadi tidak berani menghukummu. CEO hanya mendengar bahwa dia adalah putri keluarga Sen. Dan ada sebuah syal yang ditinggalkan gadis itu. CEO segera memerintahkan asisten untuk bersiap. Mahar pernikahan yang sangat besar akan pergi ke keluarga Sen untuk melamar besok. Di sisi lain, keluarga Sen mengetahui bahwa orang terkaya ternyata menyukai putri mereka. Ayah tua sangat senang dan memuji putrinya yang sangat berprestasi. Namun, nona kedua keluarga Sen menyatakan bahwa dia sama sekali tidak mengenal Tuan Muda Nangong. Kenapa kamu tidak mengenal Tuan Muda Nangong? Apakah ini mungkin terkait dengan lamaran untuk kakakmu? Tidak mungkin, kakakmu sangat jelek. Bagaimana Tuan Muda Nangong bisa menyukainya? Sen Xiaoqiu, si jelek itu. Bahkan anjing pun merasa jijik melihatnya. Seandainya ibumu tidak lembut hati pada waktu itu, aku sudah lama mencabut nyawanya. Dan saat itu, gadis itu terkejut menemukan bahwa tanda lahir di wajahnya tiba-tiba menghilang. Apakah ini karena pria yang malam kemarin? Namun, agar tidak diketahui oleh ibu tiri yang jahat, dan adik tirinya menemukan bahwa dia telah mendapatkan kembali kecantikannya, gadis itu sengaja menggunakan kosmetik untuk menggambar kembali tanda lahir. Ibu tiri yang jahat memberitahu gadis itu, keluarga Nangong segera akan datang untuk melamar. Mulai sekarang, keluarga Sen akan sukses besar. Memiliki putri yang jelek seperti ini bagi keluarga Sen adalah sebuah aib. Maka ayah mengusulkan untuk mengirimnya tinggal di luar negeri. Gadis itu memohon kepada ayah dan ibu tirinya untuk tidak mengirimnya ke luar negeri. Namun tidak ada yang peduli dengan perasaan gadis itu. Ibu tiri langsung memerintahkan pengawal untuk mengunci dia di dalam kamar. Tak lama kemudian, CEO datang ke keluarga Sen dengan mahar pernikahan sebesar ratusan miliar. Malam kemarin, yang menghabiskan malam dengan CEO adalah orang yang ada di depan ini. Namun pada saat itu, terdengar suara minta tolong dari atas. Biarkan aku pergi. Suara apa itu? Apakah ada suara? Sepertinya saya tidak mendengarnya. Jia, apakah kamu mendengar suara? Bu, saya tidak mendengar apa-apa. Saya tidak mendengar apa-apa. Tidak ada suara. Tapi saya jelas mendengar teriakan seorang wanita. CEO, tadi saya juga sepertinya mendengar. Saya sudah tahu. Ibu tiri berbohong bahwa itu adalah suara kucing. CEO pun tidak melanjutkan pertanyaan. Kemudian CEO mengeluarkan syal yang ditinggalkan gadis itu malam kemarin. Adik perempuan licik langsung mengenali ini adalah syal kakaknya. Agar tidak ketahuan oleh CEO bahwa dia adalah penipu, wanita licik itu segera mengambil syal tersebut, mengatakan bahwa ini adalah syal yang dia pakai malam kemarin. Apa yang telah terjadi? Saya ingat kamu tidak pernah membeli syal yang begitu murah ini. Bu, syal ini milik Sen Xiaoqiu. Orang yang dicari Nangong Ye adalah Sen Xiaoqiu. Kamu bilang orang yang tidur dengan Nangong Ye adalah Sen Xiaoqiu. Apa dia sudah gila? Ini terlalu sembarangan, kan? Sen Xiaoqiu begitu jelek. Nangong Ye malam kemarin pasti tidak melihat wajah Sen Xiaoqiu dengan jelas. Jika tidak, dia tidak akan salah orang sekarang. Lalu bagaimana? Tidak boleh membiarkan Sen Xiaoqiu keluar. Dia akan menakut-nakuti Nangong Ye. Aduh, Sen Xiaoqiu terlalu jelek. Jika Nangong Ye melihat Sen Xiaoqiu, mungkin saja Nangong Ye akan marah karena malam kemarin dinodai oleh Sen Xiaoqiu. Dan sangat marah, melampiaskan kemarahan kepada keluarga Sen. Benar, tidak boleh membiarkan Nangong Ye melihat Sen Xiaoqiu. Ibu, asalkan saya diizinkan menggantikan Sen Xiaoqiu untuk menikah dengan keluarga Nangong, keluarga Sen kita akan menikmati kekayaan yang tiada habisnya. Iya, aduh, sungguh tidak menyayangi dirimu, putri baikku. Namun pada saat itu, dari atas lantai terdengar suara minta tolong dari gadis itu terdengar lagi. Kali ini, CEO dan asisten mendengar dengan jelas. Saat CEO ingin naik untuk memeriksa, namun, adik perempuan licik menghalanginya dengan membawa nampan buah. Tuan Muda Nangong, Anda lihat, putri saya terluka saat memotong buah untuk Anda. Jari-jarinya terluka. Nona Sen, karena kamu belum pernah melakukan pekerjaan kasar. Drama pendek Jia.
Jangan lakukan itu lagi di masa depan. Jika tidak, kamu akan terluka. Drama olahraga. Itu akan menghancurkan hatiku. Nona Sen melompat dari sebuah gedung. Sen Chuan, bukankah kamu bilang kamu hanya punya satu putri? Siapa nona besar yang melompat dari gedung? Tuan Muda Nangong. Sebenarnya aku. Tuan Muda Nangong. Di keluarga kami hanya ada saat kami tidak berani mempermainkanmu. Tadi pengawal bilang nona. Bukan Jia-Jia yang manusia. Itu adalah seekor anjing peliharaan. Anjing peliharaan itu bernama Nona. Ya, anjing itu sangat nakal. Nyonya khawatir mengganggu Anda. Tidak berani memastikan, karena saya sangat ingin menemukan wanita itu. Menyebabkan saya sekarang melihat wanita manapun. Semua terasa mirip. CEO, jangan terburu-buru dulu. Begini, kita tunggu dia bangun. Tanyakan dengan baik padanya. Sen tidak menemukannya. Bagaimana bisa tidak menemukannya? Dia tidak membawa ponsel, tidak membawa dompet. Sejauh mana dia bisa berlari? Benar-benar sekelompok orang yang tidak berguna. Dia tidak akan kembali ke desa, kan? Begini. Kamu segera berkendara ke desa untuk mencarinya. Bagaimanapun, harus menemukan dia untuk saya. Ini adalah taman drama pendek Gui. Jia-Jia pendek. Terima tugas. Ini di mana? Kenapa saya terbaring di sini? Nona, Anda sudah bangun? Jangan bergerak sembarangan. Saya akan pergi memanggil dokter. Dokter, kepala saya sangat sakit. Tanya, apakah saya harus menghidupi dia? Halo, CEO. Kami sudah menemukan. Sen Chuan memang memiliki dua putri. Selain Sen Mengjia, yang satunya bernama Sen Xiaoqiu. Dugaan saya ternyata tidak salah. Sen Chuan telah menipuku. Orang yang saya cari, pasti adalah Sen Xiaoqiu. Benar, Sen Xiaoqiu sebelumnya bekerja di hotel di Hao. Sebagai pelayan, sesuai dengan informasi yang Anda berikan. Dia di mana? Aku akan menemuinya sekarang. CEO itu. Sen Xiaoqiu Dia menghilang. Dia seorang yang hidup. Bagaimana mungkin dia bisa menghilang? Apakah Sen Chuan menyembunyikannya? Beritahu Sen Chuan. Jika dalam 3 hari tidak menyerahkan orangnya, saya membiarkan keluarga Sen bangkrut segera. Apa yang sedang kamu lakukan, Paman? Dokter bilang saya bisa keluar dari rumah sakit. Ayo kita pergi. Aku memperingatkanmu. Jangan sentuh saya. Apakah kamu dilapisi emas? Kalau bukan karena pusing, aku tidak akan menyentuhmu. Anak kecil ini lebih pemarah daripada saya. Tidak bisa. Saya harus cepat menemukan keluarganya. Sepertinya sebelumnya. Nenek, tidak seperti yang kamu pikirkan. Bagaimanapun juga, masalah ini, ceritanya panjang. Jadi, ceritakan dengan singkat. Kalau begitu, kamu bisa dipanggil Jiang Wan. Ambil nama belakangku. Lihat betapa lucunya Wan Wan. Ayo, Tuan Muda Nangong. Kami telah mengirim semua orang untuk mencari Xiao Qiu. Namun, tidak ada yang ditemukan. It's 5 a.m. Ain't nobody see the
work that I'm putting in. Something deep inside a thirst, I can feel it in my skin. Look around me, it's a curse. Think I'm losing all my friends. And overnight success, what they'll call it in the end. I got this hunger inside of me, violently scratching and clawing. The scars multiplying, I need something more in this life. It ain't finding me, fuck it, I'm done being silent. You see, I need purpose, a reason to think that it's all fucking worth it. A reason to wake up and live in this circus. A reason to fight all my visceral urges. Growing up, never felt like I fit in. I still don't, but it's better when I get wins. On stage, looking out at my best friends. We gon' get real loud till the night ends. I get pissed that I still don't have a top 10. It's a fucking boys club at the top then. Like a frat kid haze just to get in. I ain't doing that shit, I don't pretend. Yeah, I wanna be the best. Always had drive that I had to beat the rest. Yeah, put me in the game when there's only seconds left. When the game's on the line, yeah, you see me at my best. I can feel it in my heart when it's beating at my chest. That's when I lock in, getting better every breath. That's when I'm all in, I can handle any threat. I ain't never second guess, I know I could be the best. Let me tell you what I know about life. Yeah, the more that you push and the more that you fight is the more that you learn. What you got deep inside is the more that you learn. And you find out why. It wasn't ever that cool to be a try-hard, but all the cool kids didn't make it that far. It doesn't take education, it takes smarts. It takes fucking hard work and a full heart. They ain't see the work that I put in. They just see a rock star with a big grin. That's cool, I don't need recognition. I just wanna be free, that's a must win. Try me in a race, I'ma dust them. If the money hot and tell them I'm a bustin'. I don't understand, hate all the fussing. Get a job, get a life, go do something. It's 5 a.m., ain't nobody see the work that I'm putting in. Something deep inside a thirst, I can feel it in my skin. Look around me, it's a curse. Think I'm losing all my friends. And overnight success, what they'll call it in the end. I got this anger inside of my veins, pumping adrenaline when I feel pain. I don't know why I was born with this, I feel so torn and shit, I can't ignore it, yeah. I wanna punch till my knuckles are bleeding. I want your best, so when I win, you're defeated.